Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Setiani Dewi, saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan bab tentang syirkah dan musakoh. Pertama, tentang syirkah. Pengertian dari syirkah sendiri adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang modal atau jasa. Syirkah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada syirkah harta atau syirkah inan, dan yang kedua ada syirkah kerja atau syirkah abdan. Pengertian dari syirkah inan sendiri atau syirkah harta adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan sehingga terkumpul modal yang memadai untuk memberikan keuntungan sesuai dengan hasil perjanjian. Sedangkan pengertian dari syirkah abdan atau kerja adalah suatu bentuk kerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang jasa. Tentang rukun, syarat, hikmah, serta hukum syirkah selanjutnya serta pengertian musakoh lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dan rukun syirkah, yang kedua hukum syirkah, dan yang terakhir hikmah syirkah. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama yaitu anggota yang berserikat, yaitu orang-orang yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang modal atau jasa. Yang kedua yaitu pokok-pokok perjanjian, dan yang ketiga yaitu akad. Syarat-syarat syirkah. Yang pertama syirkah harta, yaitu pokok atau modalnya jelas, yang artinya dapat dinilai uangkan. Yang kedua, bila terjadi dua jenis bahan pokok, hendaknya sebelum akad itu sudah disatukan sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Yang ketiga yaitu anggota yang berserikat haruslah balik, berakal sehat, dan merdeka. Yang keempat yaitu anggaran dasar atau anggaran rumah tangganya jelas sehingga tidak timbul adanya penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua yaitu syirkah kerja. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama penghasilan atau upah yang didapat milik bersama sesuai dengan perjanjian dan anggaran rumah tangganya. Yang kedua, apabila anggota memiliki profesi yang sama, maka upah keuntungannya dapat disamakan pula. Yang ketiga, apabila anggota terdiri dari berbagai macam profesi, maka upah keuntungan tidak dapat disamakan karena itu sesuai dengan kualitas jasa yang diberikannya. Yang keempat yaitu perbandingan penghasilan hendaknya ditentukan sebelum akad. Hukum syirkah. Hukum syirkah yang pertama yaitu syirkah harta. Syirkah harta, para ulama sepakat tidak terhadap adanya syirkah harta ini, dan hanya ada beberapa pendapat yang berbeda tentang syarat-syarat dan tata caranya. Sedangkan yang kedua syirkah kerja, yaitu menurut mazhab Syafi'i, syirkah ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, syirkah ini sah dan jelas. Dan yang terakhir yaitu hikmah syirkah. Hikmah syirkah yang pertama, perusahaan dan perdagangan akan lebih maju. Dan yang kedua, permodalan karena disatukan maka akan lebih besar. Yang ketiga, hasil pemikiran dari beberapa orang akan membuat perusahaan lebih maju. Yang keempat, dana yang ditempatkan di masyarakat dapat ditampung dan dimanfaatkan. Yang kelima, banyak menampung kerjasama, berarti jangkauan operasionalnya lebih meluas. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang musakoh. Musakoh menurut bahasa yaitu penyiraman, menurut istilah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap sehingga kebun tersebut menghasilkan sesuatu yang akan menjadi milik kedua belah pihak
menurut perjanjian yang telah mereka buat. Hukum musyakoh, menurut Imam Syafi'i, Ahmad dan Imam Malik itu memperbolehkan melakukan musyakoh terhadap semua jenis pepohonan, tetapi beberapa ulama itu hanya memperbolehkan pohon anggur dan kurma saja yang bisa melakukan musyakoh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat musyakoh. Rukun musyakoh adalah 5, yaitu 1. Pemilik kebun musaki dan penggarap saki. Keduanya hendaklah orang yang berhak membelanjakan harta. 2. Pohon yang dipelihara baik yang buahnya musiman, tahunan maupun terus menerus. 3. Pekerjaan yang harus diselesaikan penggarap harus jelas baik waktu, jenis, dan sifatnya. 4. Hasil yang diperoleh berupa buah, kayu, daun, atau yang lainnya. Pembagian hasil pekerjaan ini harus dijelaskan pada waktu akad. 5. Akad yaitu wajib qabul berupa tulisan, perkataan, ataupun isyarat. Syarat musyakoh. 1. Pohon atau tanaman yang dipelihara hendaknya jelas dapat diketahui dengan mata atau dengan sifatnya, karena tidak sah musyakoh terhadap barang yang tidak jelas. 2. Waktu pemeliharaan hendaknya jelas, sisanya setahun, 2 tahun, 1 kali panen, dan sebagainya, karena musyakoh merupakan akad yang pasti berserupa jual beli hingga terhindar dari kericuan. 3. Hendaknya akad dilaksanakan sebelum buat perjanjian, karena musyakoh merupakan akad pekerjaan. 4. Bagian penggarap hendaknya jelas, apakah separuh, sepertiga, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batalnya musyakoh dan hikmah musyakoh. Batalnya musyakoh itu ada 2. Yang pertama, penggarapnya tidak mampu bekerja, dan yang kedua, matinya salah satu orang yang berakad. Hikmah musyakoh yaitu ada 5. Yang pertama, terwujudnya kerjasama antara si miskin dan si kaya sebagai realisasi ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, memberikan lapangan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki kebun, tetapi ia berpotensi untuk menggarapnya. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, menghindari praktik pemerasan atau penipuan dari pemilik kebun. Dan yang terakhir, menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.